Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus. Marilah kita berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hidup saudara sekalian. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 25, saya akan baca yang menjadi renungan kita hari ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudari terkasih, ada seorang yang bernama Louis Braille. Dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaannya. Kita bisa bayangkan, dari yang awalnya bisa melihat, dari yang bisa menikmati setiap keindahan dunia, tetapi kemudian karena kecelakaan, Braille harus buta dan tidak lagi mampu melihat segala sesuatu yang ada di dunia yang mampu dilihatnya sebelumnya. Tapi ternyata Louis Braille di dalam kebutaannya, dia bahkan bisa menemukan sistem membaca buat orang-orang tunanetra yang kini dinamakan huruf Braille. Dari hal itu bisa kita katakan bahwa ternyata sikap dan kemampuan daya juang untuk menghadapi sebuah penderitaan itu bisa menghadirkan hal-hal baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Penderitaan tidak mampu menghambat daya juang dan daya cipta Braille di dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, kita tahu teks ini bercerita tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pemberita firman Tuhan yang sangat tangguh, yang sangat gigih, yang selalu memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka boleh berada. Ketika mereka di kota Filipi, di mana mereka tengah menunaikan tugasnya, ternyata mereka harus ditangkap, disiksa, dipukuli, dan dipenjara. Kaki mereka dibelenggu agar mereka tidak melarikan diri. Paulus dan Silas tentu sangat menderita. Mereka harus kehilangan kebebasan, dan secara fisik mereka harus mengalami tindak kekerasan. Namun lihatlah bagaimana situasi yang sulit dan yang menderita itu tidak membuat mereka terpuruk. Justru di penjara mereka mampu menguatkan penghuni penjara lainnya. Paulus dan Silas tidak hanya meratapi nasib. Mereka tidak hanya mengeluh. Mereka tidak hanya menangis meraung-raung karena penderitaannya. Tetapi mereka bernyanyi, berdoa, dan selalu memuliakan nama Tuhan di dalam penderitaannya. Bahkan dengan lagu pujian mereka dan doa-doanya, di tengah malam mereka mengumandangkan lagu pujiannya yang didengarkan oleh orang-orang di dalam penjara, yang ternyata itu menguatkan orang-orang di dalam penjara itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, demikianlah seharusnya kita sebagai orang yang percaya. Apapun penderitaan yang saat ini sedang kita derita, beban hidup yang begitu berat, jangan jadikan itu menjadi titik untuk membuat kita terpuruk dan kemudian merasa diri kita tidak berdaya dan tidak mampu, bahkan tidak berguna lagi.
Secara fisik kita boleh lemah. Secara fisik kita boleh mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi jiwa, hati, dan doa-doa permohonan kita harusnya membuat kita senantiasa kuat, senantiasa mampu, dan senantiasa gigih dalam setiap penderitaan itu. Karena kita meyakini Allah Tuhan kita akan senantiasa ada dan mengetahui setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah semangat dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan membuat kita mampu melewati hal-hal buruk dalam hidup kita. Bahkan mampu menemukan hal-hal positif, hal-hal baik yang masih akan ada dalam diri kita masing-masing sepanjang kita melihat Tuhan Allah yang baik itu ada, menemani, menjagai, dan melindungi kita, menyertai hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami untuk tetap bersemangat, tetap kuat dan gigih atas apapun yang tengah kami hadapi, bahkan penderitaan sekalipun yang mungkin saat ini sedang kami derita. Tapi biarlah ya Tuhan, semuanya itu kami boleh lihat. Kami percaya Engkau Allah kami mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan itu bukan menjadi titik keterpurukan kami. Bahkan kami akan mampu keluar dari penderitaan itu karena semangat dan iman pengharapan kami kepadamu. Hari ini pun kami akan lewati bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami menjadi pemenang atas setiap apapun beban dan penderitaan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you for watching.